Anda masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, ini adalah pantauan mudik Lebaran 2025 di Pelabuhan Merak, Banten, yang mana sudah terjadi peningkatan jumlah penumpang jika dibandingkan dengan hari biasa. Di 5 hari jelang Lebaran ini, pemirsa, sudah lebih dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Lampung. PT ASDP Indonesia mencatat bahwa pergerakan penumpang dan kendaraan secara kumulatif sejak 10 hari hingga 7 hari jelang Idul Fitri sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu. Tercatat pemirsa, ada sebanyak 205.715 orang yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Sumatera. Angka ini pemirsa naik 48% jika dibandingkan dengan musim Lebaran 2024. Saat ini jajaran dari pemerintah juga tengah melakukan rapat koordinasi di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak untuk mengetahui bagaimana kesiapan arus mudik di sana. Dan sambil kita menunggu hasil dari rapat ini pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak laporan dari rekan Satrio Adi langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Satrio, selamat siang. Apakah saat ini rapat koordinasi masih berlangsung di Pelabuhan Merak? Ya, saat ini rapat koordinasi antara Menko PMK Pratikno bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama stakeholder lain seperti Kepala BNPB, kemudian Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Kapolda Banten dan stakeholders terkait lain masih berlangsung rapat koordinasinya di Terminal Eksekutif Pelabuhan Merak. Rapat koordinasi ini berjalan sudah lebih dari 10 menit dan saat ini masih berlangsung. Hal ini tentu untuk memastikan arus mudik tahun ini melalui Pelabuhan Merak dapat berjalan dengan lancar. Di mana sebelumnya rombongan dari Menko PMK, Kapolri, Panglima TNI dan stakeholders lain ini juga telah meninjau beberapa titik, diantaranya adalah rest area kilometer 57 tol Cikampek Utama di Jawa Barat bersama dengan Gubernur Jawa Barat dan juga Menteri PPPA dan Wamenko Polkam. Dan saat ini usai melaksanakan rakor di terminal atau di Pelabuhan Eksekutif Merak, rencananya para rombongan, para pejabat pemerintah ini akan meninjau langsung kapal yang akan digunakan oleh para pemudik yang akan melaksanakan mudik pada hari ini. Meskipun puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi terjadi pada tanggal 28 Maret dan juga 27 Maret, namun kesiapan telah dilakukan jauh-jauh hari bahkan sebelum bulan puasa, di mana saat ini ada beberapa rencana atau rekayasa yang akan dilakukan. Di antaranya adalah melakukan rekayasa arus lalu lintas seperti delay system, kemudian memperluas area kantung parkir untuk kendaraan roda 4 yang hendak menaiki kapal saat melakukan muat, dan juga menambah operasional unit kapal. Dan saat ini juga pihak SDP selain menggunakan Pelabuhan Merak sebagai tempat penyeberangan para pemudik, pelabuhan-pelabuhan lain di wilayah Cilegon, Banten ini juga digunakan. Di antaranya adalah Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan Bandar Bakau Jaya atau BBJ. Namun untuk Pelabuhan Ciwandan ini diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 dan juga kendaraan bermuatan besar, truk di bawah golongan 7, dan juga Pelabuhan BBJ nantinya akan digunakan untuk kendaraan bermuatan besar, truk bermuatan besar untuk mengantar logistik ke Pulau Sumatera. Dan saat ini rapat koordinasi masih berlangsung dan rencananya pukul 15:10 rapat koordinasi akan diselesaikan dan kemudian para pejabat pemerintah akan menuju ke kapal untuk meninjau langsung dan berbicara dengan para pemudik yang menggunakan jasa penyeberangan di Pelabuhan Merak ini. Demikian. Ya, Satrio, sebelumnya rombongan ini sudah memantau kesiapan arus mudik di kilometer 57 tol Japek ya, dan saat ini berada di Pelabuhan Merak. Nah, secara umum Satrio, apa imbauan yang ditegaskan oleh pemerintah bagi para pemudik tahun ini? Ya, tentunya nantinya para stakeholders terkait ini akan menghimbau kepada para pemudik
untuk selalu berhati-hati tentunya dan juga memperhatikan jadwal keberangkatan dan ada satu himbauan yang selalu dikampanyekan oleh ASDP yaitu untuk selalu membeli tiket terlebih dahulu melalui online sebelum menuju ke pelabuhan karena saat ini di pelabuhan tidak lagi menerima pembelian tiket secara offline. Hal ini dilakukan untuk menghindari kepadatan di pelabuhan sehingga proses pengecekan tiket dan check-in dapat dilakukan lebih mudah ketika sudah memiliki tiket sebelum berangkat ke pelabuhan. Dan sebelum melakukan peninjauan dan juga rapat koordinasi di Pelabuhan Merak ini, Menko PMK, Kapolri, Panglima TNI bersama jajaran terkait lainnya melakukan patroli udara yang dilakukan untuk memastikan arus mudik dan balik Lebaran 2025 berjalan aman dan juga berkeselamatan. Dan setelah rakor ini, nantinya selain meninjau kapal dan juga para pemudik yang melakukan mudik pada hari ini, para rombongan jajaran terkait juga akan memberikan keterangan pers di hadapan awak media. Tentu kita akan nantikan bagaimana hasil dari rapat koordinasi ini dapat disampaikan oleh para stakeholders terkait. Demikian. Ya, Satrio, di perayaan atau jelang Idul Fitri tahun ini pada arus mudik pemerintah juga menerapkan ya ada beberapa kebijakan seperti work from anywhere, kemudian juga libur anak sekolah yang dimulai lebih cepat sejak 10 hari sebelum Idul Fitri. Nah, dari keterangan pemerintah sejauh ini yang Anda ikuti rangkaian pantauan, apakah kebijakan itu sudah berdampak cukup signifikan untuk mengurai kepadatan keberangkatan para pemudik? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan Wakil Direktur Utama ASDP di Pelabuhan Ciwandan pada pagi hari tadi untuk memantau bagaimana pergerakan pemudik yang menggunakan sepeda motor. Dan ia menyebut bahwa kebijakan penerapan work from anywhere bagi para pegawai ASN dan juga pegawai BUMN ini ternyata memiliki dampak yang cukup efektif di mana para pemudik akhirnya dapat mudik lebih awal dan dapat mengurai kepadatan di hari-hari di mana puncak arus mudik diprediksi terjadi sehingga saat ini tidak ada hingga H-5 ini tidak ada kepadatan yang begitu berarti dan tentunya kepadatan yang tidak berarti ini diharapkan akan terus terjadi, tren positif ini diharapkan akan terus terjadi hingga hari Jumat dan hari Sabtu esok. Karena kebijakan WFH ini setidaknya di 3 pelabuhan yaitu di Pelabuhan Merak, Ciwandan dan juga Bandar Bakau Jaya, kepadatan dapat terurai karena para pemudik ini akhirnya dapat mudik lebih awal. Itu sudah demikian. Baik. Diperkirakan memang berbagai kebijakan itu akan berjalan efektif dan ternyata di Pelabuhan Merak cukup nampak hasilnya ya. Selain itu Satrio, sebetulnya kalau kita bicara spesifik di Pelabuhan Merak dan juga di Tol Japek yang tadi sudah Anda kunjungi, apakah periode puncak arus mudik ini masih sesuai dengan prediksi awal yaitu terjadi di tanggal 28 Maret nanti? Ya, memang prediksi puncak arus mudik sampai saat ini masih sesuai dengan prediksi yang telah dianalisa yaitu tanggal 28 Maret 2025 mendatang. Namun khusus untuk di Pelabuhan Ciwandan, puncak arus mudik diprediksi terjadi lebih awal yaitu tanggal 27 Maret hingga 28 Maret 2025. Hal ini dikarenakan memang karena pengguna sepeda motor ini memiliki jam perjalanan yang lebih lama ketimbang dengan pengguna roda 4 dan juga pengguna bus dan kereta yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak ini. Demikian. Ya, Satrio, kemudian berbicara soal Pelabuhan Merak juga dari pantauan Anda saat ini, apakah para penumpang ini sudah mengikuti arahan atau imbauan seperti yang disebutkan tadi untuk datang tidak terlalu lama sebelum waktu keberangkatan mereka? Ya, hingga saat ini para pemudik mengikuti himbauan yang dikampanyekan oleh pemerintah untuk membeli tiket sebelum berangkat ke pelabuhan, kemudian datang lebih tepat waktu dari sebelumnya, sehingga banyak sekali di Pelabuhan Merak ini pemudik yang menunggu di
area kawasan Pelabuhan Merak sebelum mereka melakukan muat atau naik ke atas kapal. Karena memang di dalam Pelabuhan Merak ini sendiri disediakan fasilitas tunggu seperti tempat bermain anak, kemudian fasilitas istirahat lainnya dan juga ruangan-ruangan yang dapat digunakan oleh para pemudik untuk beristirahat dan juga beribadah seperti musola dan ruangan lainnya. Tidak hanya di Pelabuhan Merak, di Pelabuhan Ciwandan juga memberlakukan fasilitas yang sama, di mana di kantung parkir di area tunggu para pengguna atau pemudik yang menggunakan sepeda motor sebelum mereka memasuki kapal ini, di lahan parkir dipasang tenda agar para pemudik tidak kepanasan dari terik matahari, dan juga di kawasan Ciwandan disediakan musola, kamar mandi, dan juga fasilitas lainnya. Terus terang demikian. Baik, terima kasih Satrio Adi melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Pemirsa, kami masih akan terus mengabarkan pada Anda pantauan mudik lebaran 2025, terutama terkait hasil rapat koordinasi pemerintah dalam memantau kesiapan layanan mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.